Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita senantiasa mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk bisa memberikan pesan-pesan kepada anak-anak kita tentang banyak hal sebagai bekal untuk masa depan mereka. Bekal yang pertama dan utama tentu saja sebagai muslim, sebagai mukmin adalah bekal keimanan dan keislaman. Nah, ada satu hal yang tentu saja sangat penting terkait iman dan Islam, yaitu memahamkan kepada anak-anak kita tentang makna iman kepada Allah. Segala pengetahuan yang benar tentang Allah hanya bersumber dari firman-Nya sendiri, yakni Al-Quran. Al-Quran juga menyebutkan nama-nama lain dari Allah, seperti Al-Khaliq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan masih banyak lagi yang lainnya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ayah bunda, mungkin pada saat Ramadan kita melantunkan zikir dengan nama-nama Allah dari Al-Asmaul Husna. Mungkin anak-anak kita bertanya, bagaimana kita sebagai hamba Allah menunjukkan bahwa kita adalah hambanya ketika memahami tentang Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan ini. Begitu banyak momentum kita bisa mengajak anak-anak kita untuk melihat fakir miskin, orang-orang yang mungkin tidak bisa makan dan minum senyaman kita. Kita ajak anak-anak kita untuk bersedekah kemudian. Tentang iman kepada Allah. Allah Al-Khaliq diartikan sebagai pencipta. Dalam beberapa ayat kata Al-Khaliq disandingkan pula dengan kata pengatur dan pemelihara. Misalkan di dalam Quran surah Al-An'am ayat 102. Dan banyak ayat lainnya yang menjelaskan tentang Allah sebagai yang maha menciptakan. Kemudian berbagai penjelasan tentang Allah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu. Itu semestinya kemudian mengantarkan kita semuanya kepada keyakinan, pemahaman bahwa Allah sebagai Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ayah bunda, momentum apa yang bisa kita gunakan untuk menguatkan keyakinan, menguatkan pemahaman anak-anak kita tentang hal ini? Tentu saja adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengamatan akan alam semesta. Iman diartikan membenarkan dengan hati, mengakui dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya membenarkan dengan hati bahwa Dia adalah pencipta, pengatur, pemelihara, pemberi bentuk, maha perkasa, maha pemberi rizki bagi seluruh makhluknya di seluruh alam semesta. Momentum apa yang bisa kita gunakan untuk menguatkan pemahaman anak-anak kita tentang ini? Allah Maha Pencipta. Mungkin ketika kita melihat ke alam semesta, ke langit yang penuh dengan bintang, langit yang berwarna biru, awan berwarna putih, seketika datang hujan, semuanya itu ada dalam genggaman Allah. Betapa ini akan menjadi momentum luar biasa untuk anak-anak kita. Mereka menemui pengalaman batin yang luar biasa. Tentu saja ketika kita mengajak mereka melihat ke alam semesta, lalu mengajarkan tentang Allah Al-Khaliq. Kemudian juga Allah yang maha mengatur,
pergantian malam dan siang. Allah yang maha memelihara. Bagaimana keteraturan alam ini? Ketika manusia dengan sewenang-wenangnya mengambil hasil hutan, penebangan pohon dan sebagainya, bisa berakibat pada gundulnya hutan kita, lalu kemudian datang musibah, ujian kepada manusia. Kita tentu bisa mengajarkan hal itu kepada anak-anak kita. Bagaimana sesungguhnya Allah maha mengatur, maha memelihara, dan kita sebagai hamba Allah harus mensyukuri segala sesuatu itu. Dan ketika kita alfa, ketika kita lalai, Allah kemudian menguji kita semuanya. Iman kepada Allah berarti mengucapkan dengan lisan bahwa Allah satu-satunya yang dapat melakukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Bentuk kalimatnya adalah dengan pengakuan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang mampu memperlihatkan segala sesuatu ini. Tentu akan menjadi pengalaman batin yang luar biasa bagi anak-anak kita. Lihat nak, bagaimana bergantinya siang dan malam. Lihat nak, mengapa pagi hari ini cahaya matahari yang kita lihat berbeda dengan kemarin. Semburat kuning, jingga, dan sebagainya, luar biasa. Hanya Allah yang mampu. Hanya Allah yang kuasa akan segala itu. Kemudian hal-hal lain yang sebagai ungkapan keimanan kita. Subhanallah, ketika kita melihat sesuatu yang di luar kemampuan kita, yang mungkin menguji kita. Masya Allah, ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa, yang menakjubkan, yang membuat kita semakin yakin bahwa semua itu hanya dalam kuasa Allah. Ada sebuah kisah tentang kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Suatu ketika setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bergegas pergi. Bersama Anas bin Malik, beliau berjalan menuju pintu keluar dari masjid. Sesampainya di pintu masjid, keduanya berpapasan dengan seseorang. Orang itu tidak menyia-nyiakan kesempatan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia langsung bertanya tentang hari kiamat. Bukannya menjawab pertanyaan orang itu, Rasulullah SAW justru bertanya kepadanya, bekal apa saja yang telah kau persiapkan? Dengan malu-malu orang itu menjawab, belum ya Rasulullah, salatku masih sedikit, begitupun dengan sedekah dan saum. Namun aku sungguh-sungguh mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Mendengar itu Rasulullah SAW tersenyum dan beliau pun berkata kepada orang itu, kelak engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Orang itu senang sekali mendengar perkataan Rasulullah SAW. Pada hari kiamat nanti dia akan bersama orang yang dia cintai, yaitu Rasulullah SAW. Sejak itu dia pun semakin rajin beribadah. Orang yang rajin beribadah pastilah sangat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Begitulah kisah tentang kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya yang akan menjadi pendorong untuk terus melakukan amal soleh. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa memupuk kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.